Assalamualaikum sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca Indonesia. Alhamdulillah pagi ini kami ini satu tim diundang oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi. Sudah kenal semuanya kan? Yang Yusuf, Dr. Dewi Utama Faiza. Oh, saya takut salah. Lupa. jadi ini luar biasa ini. Kami ini sesama pensiunan tapi diaktifkan di tempat yang sama. Luar biasa. Dan di mana-mana. Sehat kan Bu Dewi kan? Alhamdulillah. Semangat, sehat, bersemangat. Bu Dewi kita santai aja ya, bincang-bincang. Bu Dewi sedikitlah memperkenalkan diri. Bu Dewi itu siapa dan kemudian sekarang lagi mengerjakan apa gitu. Oke. Saya Dewi Utama Faiza, ibu dari 4 orang anak, Nini ibu dari 6 cucu. Saya founder Gerakan Ayo Membaca Indonesia, founder Kampung Rama-Rama, dan sebetulnya gerakan literasi sekolah itu berawal dari provokasi dari Gerakan Ayo Membaca Indonesia yang saat itu Menteri Pendidikannya adalah Anies Baswedan. Jadi kalau mau sedikit GR gitu ya, Gerakan Literasi Sekolah itu kami adalah foundernya bersama Bapak Anies Baswedan, kemudian Bapak Ketua Dewan Pembina Amin Ayo Membaca Indonesia, Bapak Dedi Sahrir Panigoro, dan kawan-kawan. Jadi kami 3 minggu setelah Mas Anies menjadi menteri, kami memprovok untuk adanya gerakan literasi Indonesia. Nah, lahirlah gerakan literasi sekolah, dan ketika Permendikbud nomor 21 ya tahun 2015 itu besok mau di launching, itu Mas Anies telepon saya. Kebetulan saya di Direktorat Pembinaan SD. Saya bekerja di sana selama 35 tahun 7 bulan. Jadi sudah pensiun. Mas Anies menelpon saya 15 menit. Kami waktu itu dari Amin hanya meminta 10 menit saja guru membacakan buku di awal sebelum memulai pelajaran ya sebagai persepsi. Tapi Mas Anies mengatakan, kita putuskan 15 menit membaca ya Mbak, untuk gerakan Ayo Membaca Indonesia sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai di sekolah. Jadi itu awal ya. Oke. Tolong sekarang jelaskan. Hari ini apa sih kegiatannya Amin ini? Hari ini Amin, pertama kami adalah pejuang senyap. Jadi semua orang sibuk yang ada di Amin bekerja dengan hati, bekerja dengan aksi-aksi, dan untuk Hari Guru 25 November besok kami merayakan anugerah untuk guru, menyapa guru seluruh Indonesia secara virtual tapi dengan musikalisasi. Jadi kami menggunakan para pemusik, seniman, karena Amin, Bapak Dedi Sahrir Panigoro sebagai Ketua Dewan Pembina Amin, beliau itu memiliki juga yayasan seni sastra musik Indonesia. Jadi Yayasan Sastra Musik Indonesia, tentu kita tahu ya, di sana berhimpun para pemusik-pemusik maestro, saya tidak sebutkan nanti agak gundah. Dan bekerja sama pada tahun 2018 dengan Dirjen Kebudayaan juga, di saat dulu menterinya Anies Baswedan, Musik Sastra Indonesia itu melahirkan konsep di Kemdikbud itu belajar dengan maestro. Nah, jadi 25 November besok kita akan melakukan penghargaan sapa kepada guru-guru pejuang literasi, mulai dari SD, SMP, SMA dan sebagainya, para pejuang ya tentunya. Jadi 80% konsep itu dikemas secara musikal dan 20% aksara, penghargaan terhadap guru-guru. Jadi guru, orang tua dan anak. Jadi penuh dengan diksi, narasi, ya biasalah kalau Amin bikin acara itu biasanya modalnya
modalnya tidak banyak, tapi aksi kreativitasnya yang banyak karena Keren, berhimpun pemikir-pemikir yang betul-betul kreatif. Luar biasa ya. Terima kasih Eyang. Sahabat FGLSN, ini kami berdua ini para veteran sekaligus Eyang yang apa namanya tetap berjuang lah untuk literasi. Walaupun dulunya kan kami Satgas GLS Nasional, ini udah pensiun juga nih. Bincang-bincang nih, harapannya apa sih, kan ini ada petugas baru nih tentang Satgas GLS, ini harapannya ke kepo depan aja nih. Satgas GLS itu seperti apa gitu. Ini kan kita sudah pasca ya, sudah selesai tugas kita di kita kan GLS. Masukkan lah ke GLS yang kita kan udah sudah diselesaikan dan kita tetap berjuang kan di literasi kan. Nah ini harapannya supaya ada link lah dengan kita gitu kan. Kita kan berjuang, jangan-jangan nanti kesini. Sebetulnya berjuang itu kan di mana saja, kapan saja, dan ada atau tidak ada kita di dalam Satgas GLS. Karena saya yang namanya komunitas itu datang dan pergi. Kalau Bu Sofi ngepoin. Jadi yang namanya Satuan Tugas Gerakan Literasi Sekolah itu kan komunitas sebetulnya yang harus digeliatkan. Bukan berarti menjadi orang internal plat merah gitu. Jadi harusnya kita di Satgas GLS itu menggeliatkan komunitas, menyapa komunitas. Nah, kami ini kan sekarang jadi komunitas walaupun tadinya kita duduk di dalam ya Pak ya. Nah, jadi ya kerja kita adalah kalau kita ini, saya dan Eyang, adalah terus melanjutkan misi kita untuk literasi ini bisa bergerak sesuai dengan kapasitas kita masing-masing tentunya. Nah, kalau Satgas GLS sendiri ya saya juga nggak tahu karena bukan di dalam kepengurusan kan lagi. Harapannya Sofi, harapan nih saya rasa semua orang kan bekerja dengan misinya ya. Kita bisa kerjasama lah ya tetap ya. Sebetulnya kita bekerja sama kan nggak harus diikat oleh nggak usah diikat oleh surat menyurat legalitas. Dan saya merasa saya juga bagian dari literasi itu sendiri karena saat ini kita berhadapan nih di ruangan ini dengan para guru, para pegiat ya, dan selalu kita menyuarakan literasi di mana saja. Sekarang kayak yang lebih tinggi lagi harapannya untuk GLN gimana nih? Soalnya ada nasional. GLN tapi gimana aku nggak terasa. Kok saya nggak dengar ya? Jangankan GLN, GLS saja saya tidak tahu apa yang dilakukan sekarang. Jadi saya hanya melihat sekretaris, halo Mas Billy, yang asik sendiri dengan kanal YouTube-nya gitu. Jadi bagi-bagi lah ya informasinya ya. Bukan, maksudnya Mas Billy justru asik dengan kanal YouTube, bukan menyuarakan GLS itu sendiri. Gimana nih Mas Billy? Suka ikut-ikutan itu. Mas Win, apa kabar nih? Nggak apa-apa, kita kan provokator. Provokator itu justru menyatukan pemikiran-pemikiran yang hebat, itu bisa bersinergi, berkolaborasi secara konsorsium. Jadi kita tidak membangun imperium, tapi bagaimana pemikiran-pemikiran ini saling bertumbuh, jadi tidak saling melenyapkan. Siap. Nah sekarang setuju kan? Setuju. Nah sekarang ini Eyang coba kasih saya bukan ini tentang komunitas FGLSN. Ibu kan udah yang tadi. Oh, ini Eyang punya. Aku kan forum ya. Ditunjuk lah, artinya diminta untuk menjadi ketua umum Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional. Nah, anggotanya itu dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Ya. Dan multi. MI, MTS, MA. Jadi antar kementerian ini. Nah, itu dahsyat. Bagaimana pendapat tentang Eyang itu? Ya, artinya membangun sinergi bisa sama Eyang soalnya. Membangun sinergi yang menurut saya itu dahsyat kalau lintas beragam lembaga, instansi gitu. Cuman bagaimana energinya itu difokuskan, kemudian digeliatkan karena memang masalah komunitas itu adalah masalah hati ya, bukan masalah sinergi dan masalah dan kerelaan ya, ketulusan. Nah, jadi orang-orang yang berhimpun dengan misi yang sama tentu akan saling mengikat hati dan itu pasti bekerja dengan cara yang terus-menerus. Dia akan merawat pekerjaan itu terus berlangsung. Sama dengan Amin.
Diamin semua orang sibuk. Dan ini channel YouTube-nya FGLSN. Ya, ini keren ini. Nah, kami di ya saya mau informasi di Yayasan Ayo Baca Indonesia itu punya ruang aplikasi Jakarta Siap. Wih. Jadi Jakarta Siap itu sedang kita siapkan 2021 insya Allah itu akan di launching ya. Ada ruang untuk literasi, ada ruang untuk parenting, ada ruang untuk mitigasi bencana. Jadi kita punya 3 ruang aplikasi dan saya merasa sangat beruntung karena orang-orang yang akan jadi tim penggerak ini orang-orang yang benar-benar sudah terakui ya aksi-aksinya di lapangan. Dan jejaringnya keren. Jejaringnya keren. Jadi ada nanti orang kami belajar FGLSN. jadi ada yang aktif di sekolah alam, aktif dengan WWF, aktif dengan jadi literasinya memang multi literasi ya. Mudah-mudahan nanti saling mendukung ya. Aktivis, jadi memang aktivis sejati bukan dadakan ya. Ya saya kira sudah teruji sementara gitu ya karena ini acara dimulai. Salam literasi. Sahabat FGLSN, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe. Sebetulnya masih banyak. Saya itu ingin ini belum mulai ya? Belum. Gak apa-apa. Satu lagi. Oh belum nih, belum selesai. Bu, di masa pandemik ini sebetulnya bagaimana harus mengembangkan gerakan literasi sekolah ini? Wow, ini strategis. Jadi saya buka apa yang kami lakukan. Kami mendampingi orang tua. Karena yang menjadi guru pertama dan utama itu kan adalah keluarga ya, ayah ibu. Anak kembali ke rumah. Maka kami dengan bekerja sama dengan Fitrah World Movement, Fitrah Based Education bersama Ustadz Hari Santosa itu mulai dari Aceh sampai Papua. Mereka punya komunitas ibu-ibu hebat, komunitas ibu-ibu profesional. Masya Allah kalau kami dan Ustadz mengadakan acara, ada yang banyak sekali kelas-kelas yang dibuka untuk orang tua. Banyak banget yang ini itu ada kan 700. Amin. Maksudnya sekolahnya gimana? Oh iya, jadi sekolah kami tidak menyentuh sekolah, kami menyentuh orang tua karena sekolah kan sudah ditinggalkan oleh anak-anak, mereka kembali ke rumah ya kan, semua melalui jadi virtual. Sekolah juga harus tetap daring lah. Ya, jadi anak di rumah bagaimana orang tua membersamai anak itu yang kita kuatkan. Oke. Ya. Oke, terima kasih atas salam literasi ikut di dalam perbincangan ini. Nanti akan kita muat, tolong ya like, komen, share dan jangan lupa kalau yang belum subscribe. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi, ayo membaca, ayo membaca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama ya.